Halo, perkenalkan nama saya Yudistrian Izar. Di sini saya akan mendemokan bagaimana melakukan unit testing menggunakan metode black box. Framework yang digunakan adalah PHP Unit, tentunya dengan bahasa PHP ya. Sebelum kita masuk ke code, saya akan menjelaskan tentang test plan-nya. Untuk kasus yang diangkat adalah pengguna ingin sebuah aplikasi yang bisa memberikan keluaran berupa bonus uang yang didapatkan seorang sales jika memenuhi target tertentu. Untuk targetnya sudah didefinisikan seperti ini. Jika penjualannya lebih dari 30, maka akan mendapatkan bonus 500.000. Jika penjualannya 21-30 akan mendapatkan bonus 400.000 dan seterusnya. Nah, dalam black box ada beberapa cara untuk bisa menemukan test case atau kita merencanakan test case. Ada berbagai cara dan yang akan saya jelaskan di sini adalah test of user requirement, kemudian equivalence partitioning, kemudian boundary value analysis, kemudian decision table. Ya, hanya itu. Yang saya gunakan hanya itu. Kemudian untuk yang pertama menggunakan test of user requirement. Untuk langkah pertama kita harus tahu requirement apa yang diminta. Dan requirement-nya seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita membuat test case-nya? Caranya seperti ini. Tes semua nilai yang mewakili setiap kriteria. Di sini saya ada 6 test case dengan test ID-nya di depannya dengan RT, kemudian underscore nomor urutnya. Untuk RT1, test case-nya adalah penjualan sales bulan ini. Untuk bulan ini dimasukkan nilai 55 untuk kriteria bonus 500.000. Hasil yang diharapkan adalah bonus yang didapatkan 500.000. Itu yang akan muncul di program. Untuk actual result dan status nanti kita bisa isi setelah kita melakukan tes. Kemudian untuk RT2 penjualan sales bulan ini diisi dengan 28 untuk bonus 400.000 dan seperti ini. Silahkan dibaca sebentar. Di sini hanya beda di bagian kriterianya saja. Karena yang kita gunakan adalah test of user requirement. Jadi yang didapatkan test case-nya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk penjualan sales bulan ini adalah 0, maka bonus yang didapatkan juga 0. Seperti ini ya. Kemudian untuk cara kedua menggunakan equivalence partitioning. Di dalam caranya ini sebenarnya kita melakukan positif dan negatif testing. Bagaimana caranya? Positif testing adalah kita melakukan pengujian dengan memasukkan nilai yang berada di dalam domainnya. Misalnya seperti ini. Contohnya di EQP1, positif testingnya adalah ketika penjualan sales bulan ini dimasukkan dengan nilai 55 untuk bonus 500.000. Kenapa 55 menjadi positif testing? Karena kriteria untuk mendapatkan bonus 500.000 harus mencapai penjualan lebih dari 30. Sedangkan untuk negatif testing adalah pengujian dengan memasukkan input di luar domain. Contohnya dengan memasukkan nilai 27. Karena domainnya adalah lebih dari 30, maka 27 tidak termasuk ke domain. Maka dia disebut negative testing. Untuk kriteria bonus 500.000. Nah, hasil yang diharapkan untuk positive testingnya adalah keluar 500.000 sebagai bonusnya. Kemudian jika kita melakukan negative testing, maka hasil yang diharapkan adalah failure. Dan berlaku untuk
kriteria yang lain. Untuk angka ini kita definisikan terserah ya, yang penting masih termasuk ke dalam domain untuk yang positive testing dan yang di luar domain untuk negative testing. Untuk test case EQP, saya mendefinisikan ada 6 test case. Jadi untuk sampai 2 cara tadi, kita sudah mendapatkan 12 test case. Kemudian cara boundary value analysis. Boundary value analysis adalah kita menguji batasannya, atau disebut limit testing ini ya. Nah, batasan mana saja yang kita uji, yaitu batas bawah, kemudian tepat di atas batas bawah, batas atas, kemudian tepat di bawah batas atas, kemudian nilai di antara batas atas dengan batas bawah. Itu nilai mana saja ya, yang penting tidak double pada tiap kriteria. Misalkan pada tes ID-nya BVA1 ini. Untuk bonus 500.000, kriteria bonus 500.000, maka input pada variabel sales, maksudnya jika penjualan pada bulan ini dimasukkan nilai-nilai berikut, maka hasil yang diharapkan adalah ini, 500.000, yang hasilnya adalah 500.000 untuk semua input. Nah, ini adalah batas atas, kemudian ini batas bawah, karena kondisi untuk mendapatkan bonus 500.000 adalah lebih dari 30. Maka batas bawah untuk bisa mendapatkan bonus tersebut adalah 31. Sedangkan batas atas sebenarnya tidak terbatas ya, karena maksudnya sebanyak nilai integer yang ada di komputer. Namun karena menurut saya sendiri penjualan mungkin hanya mencapai 50-an dalam 1 bulan, itu mungkin bisa lebih, tapi ini hanya perkiraan karena 55 itu menurut saya sudah mewakili bagian batas atas. Karena tidak mungkin juga penjualan dalam bulan bisa sampai melebihi batas integer. Mungkin bisa jadi, tapi untuk test case kali ini saya hanya akan mengambil batas atas 55. Untuk kriteria bonus yang lainnya sama. Jadi ini misalkan bonus 400.000 ini, batas atasnya adalah 30, batas bawahnya 21, karena dia tadi di antara 21 sampai 30. Jadi 30 ini batas atas, 21 batas bawah. Kemudian nilai di bawah batas atas, nilai tepat di atas batas bawah, kemudian nilai di antara keduanya. Dan kita cari untuk batas yang lainnya. Yang membedakan hanya di BVA 6. Karena kriteria untuk tidak mendapatkan bonus adalah penjualannya sama dengan 0. Maka terdapat tiga input yang harus kita masukkan untuk batasnya. Yang pertama, yang sesuai domainnya yaitu 0, kemudian di luar domain bisa 1 atau lebih. Nah, karena nilai 0 ini mendekati dengan bilangan negatif, makanya saya terpikirkan untuk memasukkan nilai negatif kepada BVA 6 ini. Sebenarnya dengan 2 input ini seharusnya sudah mewakili, karena domainnya adalah hanya 0. Jadi selain 0 pasti akan dianggap bukan dari boundary-nya. Kemudian menggunakan cara decision table. Di tabel ini saya mendefinisikan dengan kondisi masukan, di sini kondisi masukan atau input, kemudian di sini kondisi output.
untuk kondisi input lebih dari 30, maka dia akan memenuhi syarat mendapatkan bonus 500.000. Sedangkan untuk bonus yang lain tidak. Ini maksudnya bonusnya hanya berlaku satu kondisi ya. Jadi misalkan kondisinya inputnya lebih dari 30, maka yang didapatkan hanya 500.000, bukan akumulasi dari nilai 0 sampai 500.000. Kemudian berlanjut terus di 0, yang kosong ini maksudnya tidak ya. Daripada saya isi tidak nanti akan membingungkan, jadi saya tulis ya hanya yang untuk berlaku. Kemudian jika nilainya kurang dari 0 atau negatif, maka dia tidak termasuk ke outputnya ini. Kemudian jika nilainya juga desimal, karena penjualannya kalau misalkan barang ya tidak mungkin penjualannya dengan angka koma, maka yang diterima hanya angka integer atau bilangan bulat. Kemudian jika inputnya juga berupa selain angka, maka tidak akan bisa diproses dalam program atau menghasilkan failure. Kemudian ada cause effect graph. Saya sudah mencoba membuat, namun yang terpikirkan hanya 2 faktor, yaitu dari user, di mana usernya kemungkinan besar menghasilkan failure jika menginputkan bilangan berupa desimal, kemudian kurang dari 0, dan juga jika bukan berupa angka. Kemudian bisa juga failure terjadi ketika di bagian lingkungan. Misalkan di bagian di device-nya, versi PHP-nya tidak mendukung, kemungkinan bisa tidak tereksekusi programnya. Kemudian ada error guessing. Error guessing ini hanya tambahan jika kita sudah melakukan semua metode formal ini, seperti decision table dan sebelum-sebelumnya. Ini hanya tambahan saja karena menurut saya sudah cukup, jadi saya tidak menambahkan error guessing. Kemudian dari sebanyak ini berarti ada 18 test case. Ada 12 test case. Di bagian BVA ini sebenarnya dia nanti akan satu test case, cuman dia inputnya berbeda, jadi untuk decodingnya nanti mecah. Jadi total test case-nya ada 25 tambah 12 37 tambah ini berarti ada 40 test case. Namun yang karena ada yang mewakili yang lain, seperti misalkan di BVA ini sebenarnya mewakili bagian test of requirement dan juga equivalence partitioning. Misalkan di bagian EKP 1, dia positive testingnya menggunakan input 255. Di BVA sendiri sudah mewakili 55 atau batas atasnya. Sebenarnya positive testing kan yang sesuai dengan domain, di dalam domain. Sedangkan BVA sendiri kita fokus pada nilai pada di dalam domainnya itu. Jadi testing untuk equivalent partitioning bagian positive testing pasti sudah tercover dalam boundary value analysis. Kemudian di requirement test ini karena kebetulan requirement-nya seperti ini, jadi test case-nya kita hanya memberikan input nilai yang di dalam domain, otomatis sudah di cover di dalam BVA ini juga. Nanti jadi tes yang akan kita lakukan adalah keseluruhan BVA-nya ini, seluruh BVA. Kemudian equivalence partitioning-nya kita ambil yang negative testing saja. Kemudian ada lagi untuk diambil dari decision table. Misalkan jika input berupa angka desimal dan juga berupa selain angka. Nah, untuk BVA yang 6 ketika bonusnya yang didapatkan adalah 0, kemudian inputnya berupa negatif,
sebenarnya masuk ke decision table bagian ketiga karena sudah tercover di BV6. Jadi saya tidak menuliskan lagi di bagian sini ya, di decision table-nya lagi. Nah, untuk hasil yang diharapkan dari ketika input sama dengan kurang dari 0, maka akan muncul informasi galat atau error bahwa nilai input harus di atas atau sama dengan 0. Karena balik lagi ke kriteria yang tadi, penjualan yang diterima itu mulai dari 0 sampai tak terbatas. Kemudian jika input berupa angka desimal juga tidak bisa, dan hasil yang diharapkan adalah informasi galat berupa bahwa nilai harus bilangan bulat. Kemudian jika selain angka, hasil yang diharapkan juga informasi galat bahwa input harus berupa angka. Nah, dari keseluruhan test case ini, total failure yang diperkirakan adalah 6. Dan test case yang diuji totalnya adalah 35. Dari 35 itu terdapat 6 failure yang disengaja. Karena kita emang melakukan negative testing ya. Makanya nanti akan muncul failure-nya 6. Kita masuk ke codingan. Yang pertama, ini adalah file Ini adalah file modulnya tadi, modul untuk mendapatkan bonus. Kita bikin kelas namanya bonus. Kemudian kita definisikan beberapa function public. Function pertama yaitu mendapatkan bonusnya. Jadi ketika penjualannya diinputkan akan mendapatkan bonus yang berapa dari function ini. Kemudian function ini untuk mengecek apakah penjualan itu berupa desimal atau integer. Kemudian yang ini untuk mengecek apakah input penjualan berupa angka atau bukan angka. Kemudian kita masuk ke file testingnya. Kita gunakan PHP Unit Framework Test Case, kemudian require once untuk mereferensikan ke file sel bonus tadi, karena nanti kita akan ambil fungsinya. Kemudian buat kelas baru, buat objek baru, berupa bonus test extend dari test case, karena ini nanti filenya harus ada tes ya, karena memang dari frameworknya harus seperti itu, jadi harus ada tesnya. Kemudian ini variable private bonus digunakan untuk di dalam objek ini saja. Ini untuk setupnya dan juga teardown setelah melakukan eksekusi. Jadi nilai pada eksekusi sebelumnya tidak masuk. Kemudian ini codingan dari BVA. Yang kita lihat adalah BVA pada input pertama. BVA input pertama adalah 55. Codingannya seperti ini. Sel nilai penjualannya kita definisikan 55, kemudian bonus diambil dari objek bonus, kemudian di dalam objek bonus diambil dari function get bonus, dimasukkan nilai penjualannya. Nanti kita akan cek dengan assert equals untuk mengecek apakah nilai 55 ini akan menghasilkan bonus 500.000. Dan seterusnya untuk input 2 dan BVA yang lainnya juga seperti itu. Oh iya, jangan lupa di dalam fungsinya ini harus ada tes ya. Kalau enggak nanti akan error. Oke, lanjut ke test case EQP1. Kita ambil yang negative testing. Fungsinya seperti ini. Contohnya yang EQP1 ya. EQP1.
EQP1 negatif testing, kita cek untuk bonus 500.000, kita masukkan input berupa 27, nanti hasilnya harus yang diharapkan adalah failure. Nah, codingannya sama seperti tadi, cuman kita hanya memasukkan input di luar domain. Dan itu berlaku untuk semuanya. Nah, karena yang tadi BVA 6 kan yang dapat bonus 0, maksudnya tidak dapat bonus, udah masuk ke sini. Di sini sudah ada negatif testingnya tuh di sini. Di BVA input pertama, karena dia di luar domain. Di luar domainnya kategori 0. Terus lanjut kita ke tes decision table, test case decision table yang pertama, yaitu kita ngecek apakah inputnya itu berupa desimal. Jika berupa desimal, maka akan keluar informasi galat seperti ini. Input harus berupa angka bulat. Kemudian jika untuk fungsi test case kedua, jika inputnya bukan berupa angka, maka muncul informasi galat seperti ini. Nah, untuk yang tadi juga ini ya, misalkan dia kurang dari 0, nanti akan otomatis muncul galat seperti ini. Input harus berupa bilangan lebih dari sama dengan 0. Itu masuk sebenarnya ke decision test case di decision table 3 ya. Namun di sini saya masukkan di BVA input ketiga, yaitu -1. Nanti dicek apakah input harus berupa bilangan bulat lebih dari sama dengan 0, muncul sebagai keluaran ketika kita inputnya adalah -1. Nah, untuk environment yang saya gunakan untuk mengetes ini ya, PHP-nya versi 7.4, kemudian PHP unit, PHP unitnya versi 8 ya. Kemudian juga harusnya pakai Composer juga untuk install-installnya di bagian PHP-nya. Lah. Ya itu ya, pokoknya komposernya itu. Oke. Sekarang kita akan eksekusi program. Untuk mengeksekusi program, gunakan komen seperti ini, sintaks seperti ini. Komen seperti ini. Vendor bin PHP unit autoload.php, kemudian file tesnya, bonus test.php. Nah, ini adalah hasilnya. Jumlah tes yang kita lakukan adalah 35. Assertion yang dilakukan 35 dan failure-nya ada 6. Seperti yang saya jelaskan tadi, failure yang kita sengaja ada 6. Dan kita bisa cek failure-nya ada di mana saja. Oh, ini versi komposernya ya. Nah, ini ada di bagian tes BVA 61. Seperti yang saya bilang tadi kan, yang 61 kan kita masuk ke inputnya berupa nilai 1. Dia di luar domain. Yang muncul itu 0. Padahal harusnya kalau dia inputnya berupa 1, yang benar harusnya itu 100.000. Dapat bonusnya itu 100.000, bukan 0. Nah, dan ini, misalkan yang ini ya. Yang ini EQP1NT negative testing. Yang input yang EQP1 itu yang kita ngecek bonus 500.000. Kalau kita masukkan nilai 27, padahal kriteria untuk dapat 500.000 itu lebih dari 30, maka dia failure. Karena yang kita masukkan itu nilai kriteria 400.000, sedangkan ekspektasi kita 500.000, makanya ini failure.
Jadi ini value semua ini kita sengaja ya untuk melakukan negative testing. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan sedikit kepada semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan. Silakan mencoba.